Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke fokus matematika. Nah, matematika hari ini teman-teman akan kembali belajar mengenai pecahan. Teman-teman masih ingat apa itu pecahan? Ya, bilangan pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika yang bisa dituliskan atau dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, bilangan ini disebut dengan yang namanya fraction. Oke, lalu ada apa saja jenis-jenis pecahan, teman-teman? Nah, di sini Bunda sudah siapkan ada 3 jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang ada penyebut dan juga pembilang. Itu bisa juga dituliskan dengan A per B. Jadi A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, contohnya ini dia 4 per 5. Di mana 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Lalu jenis yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah jenis bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan. Nah, bilangan ini biasanya berbentuk C, A per B, yaitu C ini sebagai bilangan bulat, A per B sebagai pecahan. Nah, seperti tadi, A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, contohnya adalah 3 per 8. Lalu, jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, teman-teman, jadi pecahan desimal ini jenis nilai pecahan dengan besaran bilangan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Namun, penulisan pada bilangan ini adalah dengan menggunakan koma. Jadi, contohnya kayak 0,5, 0,10, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari sini. 36% atau 36/100. Itu kalau ditulis dalam bilangan desimal adalah 0,36. Oke, nah ini adalah 3 jenis pecahan. Sekarang kita akan belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan pecahan. Ada apa saja sih teman-teman? Nah, ada 4 masalah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini mempunyai nilai yang sama, tetapi dalam bentuk atau nilai yang berbeda. Yang kedua, di sini ada membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan di antara pecahan yang bentuknya sama dan juga bisa berbeda. Nah, ketika membandingkan, itu pasti ada yang namanya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Lalu, masalah yang ketiga adalah mengurutkan pecahan. Oke, mengurutkan pecahan itu bisa kita lakukan dengan cara mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ataupun sebaliknya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, yang keempat adalah penyederhanaan pecahan. Oke, jadi menyederhanakan pecahan ini adalah membuat pecahan yang ada menjadi bentuk yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, ini dilakukan dengan cara membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Oke, agar teman-teman lebih memahami, kita langsung praktek ke latihan soal ya teman-teman. Nah, di masalah yang pertama yaitu mengenai pecahan senilai. Oke, jadi untuk mencari pecahan senilai itu dapat dilakukan dengan mengalihkan ataupun membagikan pecahan yang diminta dengan pembilang dan penyebut yang sama. Nah, contoh soalnya pecahan senilai dari 3 per 5 adalah, nah cara pengerjaannya adalah 3 per 5 tadi dengan cara dikali atau dibagi. Kita coba dengan cara dikali ya. Nah, kita dari angka terkecil dulu. 3 per 5 dikali 2. Nah, kalau pembilangnya 2, maka penyebutnya juga harus 2. Jadi 2 per 2. 3 per 5 dikali 2 per 2 hasilnya adalah 6 per 10.
Nah, bisa juga dengan berikutnya, 3 per 5 dikali 3 per 3 sama dengan 9 per 15. Nah, jadi sudah ditemukan dua nih teman-teman. Ada 6 per 10 dan ada 9 per 15. Jadi, dapat disimpulkan, maka pecahan 3 per 5 itu senilai dengan pecahan 6 per 10 dan juga 9 per 15. Oke, kita ke contoh berikutnya, biar teman-teman lebih paham. Nah, lalu pecahan apa yang senilai dengan 8 per 14? Nah, kita gunakan cara yang sama dengan cara mengalihkan. Oke, sekarang 8 per 14. Nah, berarti kita kalikan dengan angka paling kecil dulu. Berarti 8 per 14 dikali 2 per 2. Oke, 8 dikali 2 adalah 16. 14 dikali 2 adalah 28. Nah, kita bisa lanjut lagi nih teman-teman. Kita cari sekarang, tadi sudah 3 per 3, sekarang kita coba di 4 per 4. Oke, berarti tetap caranya 8 per 14 dikali 4 per 4. Nah, hasilnya adalah 8 dikali 4, 32. 14 dikali 4, hasilnya adalah 42. Nah, jadi sudah ketemu nih teman-teman. Ada dua bilangan. Ada 6 per 28 dan ada 32 per 42. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan yang senilai dengan 8 per 14 adalah 16 per 28 dan 32 per 42. Oke, kita ke masalah berikutnya yaitu membandingkan pecahan. Bagaimana cara membandingkan? Nah, jadi teman-teman, untuk membandingkan pecahan dilakukan dengan cara dilihat dulu nih pecahan A dan B itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pecahan yang satunya. Nah, ketika teman-teman menemukan pecahan yang penyebutnya sama, itu teman-teman bisa langsung membandingkannya, yaitu dengan cara melihat pembilangnya, mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Tapi ketika teman-teman menemukan ada penyebutnya berbeda, maka cara yang dilakukan adalah teman-teman bisa mengalihkan silang kedua pecahan. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung saja ke contoh soal ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 per 8, titik-titik dari 3 per 9. Nah, ini kan penyebutnya beda teman-teman. Nah, sekarang berarti kita kali silang. Pertama, 5 dikali 9. Hasilnya adalah 45. Lalu kedua, 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Nah, berarti sudah ketemu di sini ada 45 dan 24. Nah, berarti bisa langsung kita bandingkan nih teman-teman. 45 titik-titik dari 24. Kira-kira 45 ini lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 24? Ya, jadi 45 itu lebih besar dari 24. Jadi dapat disimpulkan, teman-teman. Nah, ini Bunda ingatkan, jadi ketika ada soal seperti ini, teman-teman menuliskannya bukan yang ininya, bukan 45 lebih besar dari 24, tapi yang ditulis di soal yang pertamanya, teman-teman, yaitu 5 per 8 lebih besar dari 3 per 9. Jadi yang ditulis di hasilnya adalah soalnya, teman-teman ya, bukannya hasil dari yang sudah dihitung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya biar lebih paham. Nah, bagaimana kalau misalnya membandingkannya ini pecahannya beda-beda, ada yang persen, ada yang desimal. Sama teman-teman, kita harus merubah salah satu pecahan ini supaya sama. Nah, kita rubah ke dalam persen ya teman-teman. Oke, jadi 25% ini tidak perlu dirubah, hasilnya tetap 25%. Nah, sekarang kita rubah yang 0,27, kita rubah jadi persen. Teman-teman fokus ke angka setelah koma. Oke, 27. Nah, berarti ditulis 27. Ya, setelah koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Itu menandakan berarti per 100. Jadi, dapat disimpulkan 0,27 itu ketika dijadikan persen, maka adalah hasilnya 27%. Oke, dari 27 per 100. Nah, ini bisa langsung nih teman-teman nih. Jadi 25% titik-titik dari 27. Lebih besar atau lebih kecil? Ya, betul. 25% lebih kecil dari 27%. Nah, seperti tadi, yang ditulis di jawaban adalah dari bilangan soalnya, yaitu berarti 25% lebih kecil dari 0,27.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke contoh soal atau masalah dalam pecahan. Nah, yang ketiga ini adalah mengurutkan pecahan. Bagaimana mengurutkan pecahan? Nah, mengurutkan pecahan ini teman-teman sudah pasti tahu bisa dari terbesar ke terkecil, begitupun sebaliknya. Nah, ketika teman-teman menemukan pecahan yang pembilangnya beda, lalu penyebutnya sama. Nah, ketika penyebutnya semua sama, teman-teman tinggal fokus ke pembilangnya saja, tinggal dibandingkan. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 per 10, 9 per 10, 5 per 10, 7 per 10. Nah, kita urutkan dari terkecil berarti, nah ini dia. 3 per 10, 5 per 10, 7 per 10, 9 per 10. Lalu kalau diurutkan dari terbesar, adalah 9 per 10, 7 per 10, 5 per 10, dan 3 per 10. Nah, ini kan kalau bilangan pecahannya ini penyebutnya sama. Gimana kalau penyebutnya beda-beda? Nah, kita harus samakan dulu teman-teman penyebutnya. Caranya ada dua, ada dengan menggunakan KPK dan ada juga dengan cara merubahnya ke bilangan desimal. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini urutkanlah dari yang terkecil pada pecahan berikut, yaitu dari 2 per 5, 6 per 10, 10 per 20. Nah, teman-teman di sini penyebutnya beda-beda ya. Berarti kita cari dulu nih KPK dari semua penyebut ini, yaitu 5, 10, dan 20. Nah, di sini sudah Bunda tuliskan. Di sini kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Begitupun 10. Ada 10, 20, 30, 40 seterusnya dan juga 20. Nah, dari KPK ini kita lihat teman-teman, manakah yang terkecil yang ketemu angka yang sama? Oke, sudah ketemu ya. Nah, ini ada 40. Jadi dapat disimpulkan KPK dari 5, 10, dan 20 adalah 40. Oke, ketika teman-teman sudah menemukan angka yang sama 40, nah kita langsung hitung teman-teman. Caranya gimana? Seperti ini. Nah, lihat. Dari pecahan pertama yaitu 2 per 5. Nah, 2 per 5 tadi kan pecahannya, penyebutan sudah disamakan 40. Lalu ditulis nih 40. Tinggal 40 dibagi 5 dikali 2. Nah, di sini hasilnya adalah 40 dibagi 5, 8 dikali 2 adalah 16 per 40. Kita lanjut ke pecahan kedua, ada 6 per 10. Caranya sama. Tadi penyebutnya sudah ketemu, ya di sini. Nah, bisa kita lanjut. Tinggal 40 dibagi 10 dikali 6. Nah, 40 dibagi 10 adalah 4, lalu dikali 6. Hasilnya adalah 24 per 10. Lalu pecahan ketiga, nah ini ada 10 per 20. Caranya sama. Nah, ditulis dulu per 40. Nah, 40 dibagi 20 dikali 10. 40 dibagi 20 adalah 2, lalu kita kali 10. Hasilnya adalah 20 per 40. Nah, jadi bisa langsung disimpulkan di sini. Oke, nah jadi 16 per 40, 24 per 40, dan 20 per 40. Tadi yang diminta adalah urutkan terkecil, berarti 16 per 40, 20 per 40, 24 per 40. Jadi, ketika teman-teman menuliskan hasilnya, yang perlu ditulis adalah bilangan yang disoal. Jadi, disimpulkan bahwa urutan terkecil dari 2 per 5, 6 per 10, dan 20 per 40 adalah 2 per 5, 10 per 20, lalu 6 per 10. Oke, ini adalah cara ke satu, yaitu dengan cara mencari KPK. Kalau cara kedua, kita akan merubah dulu pecahan yang biasa ini ke dalam pecahan desimal. Nah, gimana caranya? Seperti ini caranya. Kita membaginya dengan pembagian akar. Jadi, kita cari dulu nih 2 per 5, 6 per 10, dan 10 per 20. Nah, 2 per 5 kita bagi ke pembagian akar, jadi seperti ini bentuknya. 2 dibagi 5 atau 2 per 5. Nah, 2 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tulis 0 di samping 2 dan juga ditulis di atasnya 0, karena kalau desimal sudah pasti depannya 0, Nah, sekarang langsung kita bagi lagi 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. 20 dibagi 20 habis atau 0. Jadi 2 per 5 ketika dirubah menjadi pecahan desimal hasilnya adalah 0,4. Oke, selanjutnya yaitu 6 per 10.
Nah, seperti ini ditulisnya, 6 per 10, 6 dibagi 10. 6 dibagi 10 bisa teman-teman? Tidak bisa, maka ditulis di samping 6 angka 0, lalu di atasnya ditulis 0, koma. Nah, sekarang udah dapat 60, langsung kita bagi 60 dibagi 10, hasilnya adalah 6. Sekarang 6 ini dibagi 10, hasilnya 6 dikali 10. Hasilnya adalah 60. 60 dikurang 60, hasilnya adalah 0. Jadi, 6 per 10 ketika dirubah menjadi pecahan desimal yaitu sama dengan 6 dibagi 10, hasilnya adalah 0,6. Nah, pecahan ketiga berikutnya adalah 10 per 20. Langsung, sama juga caranya. 10 dibagi 20 tidak bisa, maka kita tambah 0 di belakang 10 dan tuliskan 0, di atas. Nah, sekarang 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 5. 5 dikali 20, 100. 100 dikurang 100, hasilnya adalah 0. Jadi, 10 per 20 itu sama dengan 10 dibagi 20, maka hasil desimalnya adalah 0,5. Nah, jadi seperti ini penampakannya nih. 2 per 5, 6 per 10, dan 10 per 20. Ketika dirubah menjadi pecahan desimal, nah seperti ini. Jadi 0,4, 0,6, dan 0,5. Nah, langsung bisa teman-teman urutkan nih dari yang terkecil berarti 0,4, 0,5, dan 0,6. Tapi diingat, yang ditulis bukan hasil desimalnya, tapi di bilangan pertamanya, yaitu di pecahannya. Jadi, yang terkecilnya adalah 2 per 5, 10 per 20, 6 per 10. Oke, sama seperti tadi ya teman-teman hasilnya, walaupun caranya beda, tapi hasilnya tetap sama. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke masalah terakhir dalam pecahan, yaitu menyederhanakan pecahan. Ini teman-teman juga sudah belajar di kelas 4. Nah, menyederhanakan pecahan ini dilakukan dengan cara membagi pecahan yang diminta dengan penyebut dan juga pembilang yang sama sampai ditemukan pecahan yang sudah tidak bisa lagi dibagi atau pecahan yang paling kecil nilainya. Kita langsung ke soal. Nah, di sini sederhanakanlah bilangan berikut menjadi pecahan terkecil, yaitu bilangan 24 per 20 dan 8 per 14. Kita cari satu-satu, mulai dari 24 per 20. Nah, caranya ingat dibagi ya teman-teman. Jadi 24 per 20 kita bagi angka yang bisa dibagi 24 dan juga bisa dibagi 20. Nah, di sini ketemu 8. Kalau pembilangnya 8, berarti penyebutnya juga harus 8. Jadi 24 per 20 dibagi 8 per 8, hasilnya adalah 3 per 15. Nah, 3 per 5, 3 per 5. 3 per 5 ini udah nggak bisa dibagi lagi, jadi langsung bisa disimpulkan bentuk sederhana dari 24 per 20 adalah 3 per 5. Sekarang kita cari pecahan berikutnya yaitu 8 per 12. Sama juga. Kita coba bagi dari yang paling kecil ya. Nah, 8 per 14 dibagi 2 per 2. Oke, 8 dibagi 2 itu 4. 14 dibagi 2, 7. Jadi hasilnya 4 per 7. Oke, teman-teman. Jadi, bentuk sederhana dari 8 per 14 adalah 4 per 7. Nah, tadi adalah 4 masalah yang berkaitan dengan pecahan, teman-teman. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah, maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita dapat ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Lalu, selalu jaga kesehatan dan kebersihan teman-teman. Akhir kata, Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.